menari dan kalian memuji lebih sungguh lagi Yesus jalan kebenaran dan hidup. Siap? Wow.
kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mencari renungan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan. Mari kita dengarkan dalam hati Yesus. Hallelujah.
surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau belajar, kami mau belajar. Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas diri kami. Terpuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan, merenungkan, mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Ada tangan kita dua hari ini. Biarlah roh yang di atas, biarlah jiwa dan tubuh kita yang di bawah. Biarlah roh kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Itu yang memimpin pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14, Tuhan Yesus telah membasuh kaki muridnya, begitu pula saya wajib rendahkan hati, membasuh kaki sesama manusia, menasihati, membangun, menghibur. Dikatakan oleh Tuhan Yesus wajib. Apa saudara-saudara? Wajib. Apa? Wajib. Sekali lagi, wajib. Wajibnya apa? Saling membasuh kaki sesama manusia. Tuhan Yesus melepaskan jasnya, lalu mengambil kain, ada air di baskom, membasuh kaki murid-muridnya pakai air. Jadi debu di kaki murid-muridnya lepas. Itulah menasihati, memberi air, memberi penyegaran, membangun, menasehati, membangun, lalu menghibur. Kita yang dipercayakan karunia-karunia Roh Kudus wajib. Yesus sebelum disalib sudah mengatakan wajib saling membasuh kaki. Sesudah kuasa Roh Kudus turun di zaman Rasul Paulus, karena Roh Kudus bekerja, maka biarlah yang peka mau merendahkan hati. Wajib. Apa saudara? Wajib. Saling membasuh, artinya kita yang punya kepekaan belajar rendah hati senantiasa mau menasihati, membangun, menghibur. Lalu kita mau baca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kita mau sama-sama membacanya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai
sampai 10. 2, 3. Dalam kami berbeda, namun tidak tersepit. Kami mengatakan, namun tidak tersesat. Kami berada, namun tidak ketinggalan sendirian. Kami merasakan, namun tidak nyasar. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ayat 10 dikatakan senantiasa. Dikatakan apa, saudara-saudara? Senantiasa, terus menerus, selalu, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kita ucapkan 2 kali. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Sekali lagi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi manusia itu lebih dari binatang, lebih dari tanaman. Dia ada roh, ada jiwa, perasaan, pikiran, ada tubuh. Nah, Rasul Paulus menasehati dan menulis ayat ini bahwa rahasia hidupnya yaitu senantiasa. Bagaimana? Senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, itulah kemenangan bagi Paulus. Dia tetap rendah hati seperti nasihat Yesus, wajib membasuh kaki. Jadi Rasul Paulus di dalam karya Roh Kudus terus mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus, saling menasehati, saling membangun, saling menghibur, dan dia tahan tubuhnya tatkala ditindas, tatkala difitnah, tatkala dijepit, tatkala terjepit, dia bisa bertahan karena dia senantiasa. Saudara mau senantiasa? Amin. Kita buka Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Ini pun Rasul Paulus yang menulis. Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa jadi milik Kristus Yesus, barang siapa jadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa
keinginannya. Kembali ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, barang siapa jadi milik Kristus Yesus, barang siapa jadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ayat 26. Dan janji kalau kita hidup oleh Roh Kudus, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 26. Dan janganlah kita hilang hormat, dan janganlah kita hilang hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah saling mendengki. Ayat 25 katakan, jika kita dipimpin Roh Kudus. Di ayat 26-nya ada nasihat. Janganlah kita gila hormat. Yang di dalam kuasa Roh Kudus, yang kembangkan karunia-karunia Roh Kudus, terjadi ada karunia iman, karunia mujizat, orang-orang banyak yang sembuh. Nah, nasihat di 26, jangan kita gila hormat. Masih ada nasihat juga, jangan kita saling menantang. Juga ada nasihat, jangan saling mendengki. Lalu Rasul Paulus juga menulis nasihatnya di Kolose 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 5. Kita sama-sama baca. 2, 3. Sebab kamu salah hati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu matikan
dari Roh Kudus, dari Kristus untuk sembunyi ke dalam Allah, yaitu diawali dengan punya tekad senantiasa saya telah mati. Ego, keakuan, kesombongan, keserakahan telah mati. Diharapkan sembunyi ke dalam Allah. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Yesus pokok, kita caranya, kita hidup di dalam Dia. Anda akhir zaman dalam karunia kami Roh Kudus, tidak gila hormat, tidak saling mendengki, tidak saling menantang. Juga di ayat 5 kita baca ulang Kolose 3 ayat 5 dengan merenungkan, mencamkan 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau di ayat 3 Kolose 3, barang siapa menjadi milik Yesus, sama halnya dengan oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Begitu pula barang siapa yang milik Yesus. Yang milik Yesus itu apa sih? Yang dipimpin Roh Kudus. Sudah dengan sendirinya, sudah logis, dagingnya udah tersalib. Dan barang siapa milik Yesus sudah mati sifat dagingnya. Puji Tuhan, itu karunia Tuhan. Bukan kekuatan sendiri kita hidup benar, tapi karena lekat pada pokok, karena dengan bantuan Roh Kudus kita sembunyi ke dalam Allah. Kenapa ya? Di ayat 5 masih ada perintah, matikanlah. Karena ini nih, roh lagi mimpin, roh manusia yang menguasai pikiran perasaan, roh yang bisa arif sama Roh Kudus bagus. Main-main tuh, coba-coba lagi tuh nyemplung di dosa. Ini hawa nafsu yang mimpin. Makanya di ayat 3 sudah ada jalan keluar, bantuan Roh Kudus, kita sembunyi di dalam Allah. Tapi ayat 5, matikanlah. Jadi kita yang sudah iring Yesus, jangan mau gugur iman, jangan mau kecemplung lagi di dosa kenajisan. Tapi mari kita berkarakter Kristus senantiasa, wajib menasehati, menghibur, membangun, senantiasa bersukacita, senantiasa
doa senantiasa mengucap syukur. Saudara mau senantiasa di dalam Allah. Cobalah hafalkannya. Saya telah mati dengan Kristus, saya sembunyi ke dalam Allah. 2, 3. Saya telah mati dengan Kristus, sembunyi ke dalam Allah. Saya telah mati dengan Kristus, sembunyi ke dalam Allah. Saya mau menyanyi jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Tuhan Yesus kehidupanku selama-lamanya. Tuhan Yesus kehidupanku selama-lamanya. Sama-sama. Tuhan Yesus kehidupanku selama-lamanya. Sekali lagi. Tuhan Yesus kehidupanku selama-lamanya. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Yesusnya jalan kehidupan dan kebenaran. Yesusnya sempurna, jalan sempurna. Puji Tuhan, ada kesaksian seorang ibu di tengah pekerjaannya didatangi 3 orang. Yang satu mendekati, yang 2 agak jauh. Yang satu ini ngomong, di sini mah nggak bisa, di sini mah nggak bisa. Jadi orang ini baru sadar, wah, ada seorang bapak sudah di dekatnya. Gara-gara bapak ini ngomong, di sini mah nggak bisa, di sini mah nggak bisa, baru oh begini ya, ternyata ada orang masuk ke tempat kasir, tapi dia bilang di sini mah nggak bisa. Nah, itulah bukti dengan Kristus kita sembunyi ke dalam Allah. Ada kesaksian alumni dengan istrinya lagi pergi pelayanan. Di rumahnya tinggal neneknya. Ada orang yang mengetuk pintu dengan alasan mau perbaiki ledeng. Oma ini nerima aja ini tamu, mempersilahkan aja masuk. Di lemari sudah kacau semua dikeluarin, tapi terus permisi pulang, tidak ada yang dicurinya. Jadi alumni dengan istrinya kembali ke rumahnya mengucap syukur. Nggak ada yang hilang barangnya, mobilnya tidak, BPKB-nya tidak, surat-surat rumah tidak, sudah berantakan di tempat tidur, tidak ada yang diambil. Komputer atau kamera
apapun tetap di situ, tidak ada yang di bawah. Jadi saudara-saudara, kita beruntung dengan bantuan Roh Kudus. Kita sembunyi ke dalam Allah. Sampai itu hartanya alumni Syabit itu ya utuh, gak dirugikan. Puji Tuhan. Ada lagi seorang jemaat yang sakit, dia sudah ke dokter tidak sembuh, lalu dia merenungkan salib Yesus. Jadi kalau tangan Anda sakit, oh Yesus tangannya sudah disalib. Oh, saya tinggal mengambil di gudang Allah di sorga pengganti untuk tangan yang sakit. Oh, kaki saya sakit, Tuhan Yesus kakinya sudah dipaku, dan banyak persediaan di gudang di sorga. Mau mata, mau tangan, semua peralatan tubuh ada di sorga, tinggal dengan iman diambil, baru kita sembuh. Haleluya. Puji Tuhan bahwa Bapa sempurna. Yesus pernah mengatakannya di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, karena itu haruslah saya sempurna, karena itu haruslah kita sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, karena itu haruslah saya sempurna, karena itu haruslah kita sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, karena itu haruslah saya sempurna, karena itu haruslah kita sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, Yesus mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Dikasih jalan keluarnya, dibantu dengan Roh Kudus, kita sembunyi ke dalam Allah yang sempurna. Tapi diawali saya telah mati. Yakobus 3 ayat 2b, tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang sempurna. Yakobus 3 ayat 2b, tidak bersalah dalam perkataannya adalah
Kita ucapkan 2 kali sama-sama. 2, 3. Tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang sempurna. Sekali lagi. Tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang sempurna. Haleluya. Amsal 15 ayat 26b. Perkataan yang ramah itu suci. Amsal 15 ayat 26b. Kita ucapkan 5 kali. 2, 3. Perkataan yang ramah itu suci. 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 Tadi waktu berlutut saya dapat nasihat supaya berhenti berkata-kata yang sia-sia. Berhenti berkata yang sia-sia. Lebih baik kita wajib menasehati. Menasehati dengan apa lo? Perkataan, dengan sikap, dengan keramahan. Menasehati, membangun sama dengan perkataan, menghibur sama dengan perkataan. Mari kita belajar jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Tuhan Yesus di rumah seorang tinggallah anak kos. Lalu yang mempunyai rumah waktu Winston dapat nasihat dari alumni yang sampaikan bahwa
bahwa yang punya rumah harus menggembalakan ini anak yang kos tersebut. Suatu peristiwa anak yang kos ini bawa kasur sembarangan jadi robek. Yang punya rumah sudah hawa nafsu yang memanja. Untung ingat suara nubuat. Untung punya rumus. Kalau hati sudah tidak ada damai, jangan ngomong sama orang. Jadi ingat rumus itu dari dalam keadaan hilang damainya, berlutut ngaku sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi saya ada damai, sekarang damainya hilang gara-gara mata saya lihat barang yang jadi robek. Ampuni, saya minta damai lagi. Lalu Tuhan beri damai. Lalu orang ini bertanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk mendidik anak yang kos ini? Ambil benang sama jarum. Dalam keadaan sudah damai, orang ini kasih benang yang sudah dimasukkan di dalam jarum ini, jahit. Dalam keadaan sudah damai hatinya. Jadi kita mau senang biasa, bersukacita. Jadi kalau mengkal, jengkel udah datang, udah pergi berlutut, jangan ketemu orang, supaya perkataannya tetap suci, tetap ramah. Ya. Kita nyanyikan 2 kali, nanti saya serahkan untuk yang memimpin penyembahan. Jalan dari